BlackMarket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi dengan channel Faza Indihar. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen yang positif. Mudah-mudahan channel ini bisa membawa manfaat untuk semuanya, baik untuk pelajar SMP ataupun orang tua yang mungkin membutuhkan. Oke, untuk pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran IPA, melanjutkan pada video sebelumnya yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup. Untuk kelas 7G sampai kelas 7C anak-anak SMP negeri Wakamat, nanti silakan bisa disimak, kemudian kalian catat, kemudian nanti bisa diperlihatkan ketika nanti tatap muka. Meskipun kita masih dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap semangat, harus tetap belajar setiap hari. Jangan sampai tidak belajar, harus selalu semangat. Oke, kita mulai pembelajarannya. Kingdom lantai atau kerajaan besar dari tumbuhan. Ciri-ciri secara umum dari kingdom lantai yang pertama adalah multiselular atau bersel banyak. Yang pertama, yang kedua berklorofil, sehingga dari kingdom lantai bisa melakukan proses fotosintesis, di mana klorofil ini fungsinya untuk menangkap cahaya matahari. Yang kedua, yang ketiga, eukariotik atau memiliki membran inti serta berdinding sel, sehingga sel dari tumbuhan itu sendiri susah untuk atau bisa dikatakan sel dari tumbuhan itu sendiri sangat keras. Bisa kalian buktikan sendiri ketika kalian memegang tumbuhan apa saja, pasti keras daripada pada hewan. Kalau hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian ciri berikutnya adalah tidak punya alat gerak aktif ataupun pasif. Berbeda dengan hewan, kalau hewan punya alat gerak aktif dan pasif, sedangkan kalau tumbuhan tidak memiliki alat gerak. Dibedakan menjadi tumbuhan tak berbulu dan tumbuhan berbulu. Ini klasifikasi pada plantae berbulu dan tidak berbulu. Kita mulai dari yang tidak berbulu dulu, yaitu yang pertama adalah Bryophyta atau lumut. Mungkin sering kalian lihat di batu bata ataupun di batu ataupun di sampingnya sumur, itu ada kasih yang namanya Bryophyta atau lumut. Cirinya tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi kalau kalian perhatikan cabut lumut yang ada di batu, kemudian kalian lihat akar, itu sesungguhnya bukan akar, dan yang warna hijau itu bukan daun sejati ya, tapi mirip daun. Tak berbulu pengangkut atau tidak memiliki xilem dan phloem. Xilem itu membulu kayu, phloem itu pembuluh tapis. Xilem itu mengangkut air menuju ke daun, kalau phloem mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutannya melalui pembuluh embelur. Berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan
atau fase sporofit dan fase gametofit. Sporofit itu nanti yang berkaitan dengan aseksual, kalau gametofit nanti yang berkaitan dengan seksual, generatif. Kemudian hidup di tempat yang lembab. Nah, kalau kalian perhatikan, lumut itu biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab. Kalau kering biasanya akan kering mati. Kemudian Bryophyta dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lumut hati atau Hepaticaceae, belum memiliki batang dan daun, tubuhnya berbentuk lembaran. Contohnya adalah Marchantia polymorpha atau yang biasa kita gunakan sebagai obat alternatif penyakit hati. Bagaimana gambarnya nanti bisa kalian lihat setelah tayangan ini. Kemudian lumut daun atau musci telah memiliki batang dan daun semu yang berdiri tegak. Contohnya adalah Sphagnum fimbriatum, pengganti kapas. Nah, salah satu fungsinya adalah penyimpan air dan mencegah terjadinya erosi. Nah, ini ada lumut hati, kemudian ini adalah lumut daun atau musci. Selanjutnya Pteridophyta atau tumbuhan paku, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ini sudah mulai lebih tinggi lagi. Dia punya akar dan batang serta daun sejati. Kemudian memiliki jaringan pembuluh angkut, punya silem dan pembuluh flum. Nah, pada daun terdapat bulatan berwarna kuning, coklat atau coklat yang disebut dengan sorus. Nah, kumpulan sorus itu kumpulan kotak spora yang dibungkus oleh indusium. Kemudian hidup epifit atau menempel pada pohon. Kemudian berkembang biak secara kawin dan tak kawin, seperti halnya pada lumut, melakukan proses pergiliran keturunan baik secara generatif ataupun vegetatif. Berikutnya adalah Pteridophyta. Ada 4 divisio. Yang pertama Spilophyta atau paku lemut, menyerupai tumbuhan lumut daun. Contohnya adalah Psilotum nudun. Kemudian Eucecinae, paku ekor kuda. Mungkin sudah kalian pernah lihat tanamannya tapi tidak tahu namanya. Hidup di pegunungan dan rawa, batangnya di tanah, cabangnya beruas-ruas. Contohnya adalah Equisetum sylvaticum. Kemudian Lycopodiinae, paku kawat. Tubuh seperti rambut atau kawat, akar, daun, batang bercabang. Contohnya pada Lycopodium clavatum dan Salaginel sp. Dan yang keempat dari divisio Pteridophyta yaitu paku benar, hidup di darat dan air, sorusnya berkumpul di ujung, ada juga di tepi, dan tersebar di permukaan daun. Contohnya pada suplir, kemudian pada semanggi. Nah, ini contoh-contoh dari Pteridophyta. Nah, ini semanggi. Ini ya. Berikutnya adalah Spermatophyta atau tumbuhan biji. Ciri-cirinya tumbuhan berpembuluh. Tadi tumbuhan tidak berpembuluh kita sudah selesai. Kita masuk ke tumbuhan berpembuluh. Yang pertama adalah Spermatophyta, tumbuhan biji. Kemudian memiliki akar, batang, daun sejati, berkembang biak dengan generatif, yaitu berupa biji. Jadi semua tanaman ini menghasilkan biji. Kemudian berdasarkan letak bijinya ada 2, yaitu biji terbuka yang disebut dengan gymnospermae dan biji tertutup yang disebut dengan angiospermae. Yang pertama biji terbuka atau gymnospermae. Cirinya bakal biji tidak terlindung oleh daun buah sehingga kelihatan dari luar. Akarnya tunggang. Akar itu ada akar satu yang besar, kemudian yang lain tidak begitu besar, kecil. Kemudian daunnya kaku, sempit, jarang yang pipih dan lebar.
Jadi dia sempit, kemudian dia pipih dan lebar. Jarang yang pipih, akan cenderung agak tebal. Kemudian tidak meranggas atau tidak menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Contohnya adalah ini pakis saji, kemudian melinjo Gnetum gnomon, kemudian Pinus mercusi atau pinus, tanaman pinus, dan yang keempat Agathis alba atau yang biasa kita kenal dengan tanaman damar yang kalau tidak salah di Kalimantan atau di Sulawesi itu. Kemudian Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Bakal bijinya tertutup daun buah, kemudian bunga, daun itu bervariasi, tidak cuma hanya satu saja, tapi bervariasi bentuknya. Dan alat perkembangbiakannya berupa bunga, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ada dua, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Di itu dua, berkeping dua, kalau mono berarti berkeping satu. Kita mulai dari tumbuhan dikotil atau dicotyledon. Berkeping dua, cirinya pasti berkeping dua. Akarnya tunggang, batangnya berkambium sehingga tanaman ini bisa membesar. Kemudian dia juga bercabang-cabang, tulang daunnya menyirip atau juga bisa menjadi letak kambium, letak pembuluh xilem dan pembuluh flum itu teratur yang nantinya bisa berubah menjadi lingkaran tahun pada tanaman dikotil. Dan bunganya terdiri dari kelopak, ada mahkota juga, ada putik serta benang sari, di mana putik nanti berperan sebagai sel kelamin betina, kalau benang sari nanti sebagai sel kelamin jantan. Bagian daunnya berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5. Ada 3, yaitu suku Euphorbiaceae, kemudian Papilionaceae dan Solanaceae. Apa itu? Kita bahas bersama. Yang pertama adalah Euphorbiaceae atau suku getah-getahan. Contohnya yang pertama adalah Manihot utilissima atau biasa kita kenal dengan ketela pohon, kalau bahasa kalian mungkin putin. Kemudian Ricinus communis atau jarak, mungkin kalian pernah mendengar kata-kata jarak yang digunakan untuk alternatif pengganti solar. Ini tanaman jarak. Berikutnya adalah Hevea brasiliensis atau karet. Kemudian puring atau Chodium variegatum. Ini karet. Kemudian puring, ini yang biasa kita gunakan sebagai tanaman hias di depan rumah. Kemudian yang kedua adalah Papilionaceae atau suku kacang-kacangan. Yang pertama adalah Arachis hypogea atau kacang tanah, mungkin biasa kalian lihat atau mungkin biasa kalian makan. Kemudian Vigana sinensis atau kacang panjang. Kemudian Angsana bisa diambil kayunya. Ini yang belum pernah melihat kacang tanah, tanaman kacang tanah seperti apa, seperti itu bentuknya. Kemudian kacang panjang mungkin biasa kalian lihat. Kemudian angsana yang biasa di perkotaan untuk tanaman lindung, yang di alun-alun mungkin juga ada. Kemudian orok-orok, ini bisa sebagai pupuk hijau. Dadap, ini tanaman orok-orok, kemudian dadap bisa digunakan sebagai pohon pelindung juga. Kemudian kedelai yang biasa kita gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan tempe ataupun tahu.
Berikutnya adalah Solanaceae atau suku terung-terungan. Yang pertama Solanum lycopodium atau tomat. Kemudian yang kedua Capsicum anum atau lombok. Kemudian yang ketiga Solanum melongena atau terong. Ini yang kalau kalian tidak pernah melihat tanaman tomat seperti itu. Kemudian lombok, kemudian terong. Ini Solanum tuberosum atau kentang, dan Nicotiana tobacum atau tembakau yang biasa kita gunakan untuk bahan baku pembuatan rokok. Kemudian monokotil atau monocotyledon berkeping tunggal. Cirinya adalah berkeping tunggal, bijinya berkeping tunggal atau berkeping satu, berakar serabut. Akarnya tidak ada yang besar tapi rata-rata samak dan kecil bentuknya, ukurannya. Kemudian batang tidak bercabang, tak berkambium, batang berruas-ruas, sehingga tanaman ini tidak bisa tumbuh besar. Tidak ada tanaman monokotil yang batangnya besar, dia akan terbatas. Kemudian tulang daunnya sejajar atau lurus dan berbentuk pita atau panjang ya. Daun pada monokotil biasanya panjang-panjang. Pembuluh xilem dan flu menyebar tak teratur, tidak beraturan sehingga tidak ada kambiumnya. Nah, bagian bunga berbilang 3 dan atau kelipatannya 3, 6, kemudian 9 dan seterusnya. Famili dari tumbuhan ada 5: Gramineae, Palmae, Musaceae, Zingiberraceae, dan Orchnidaceae. Yang pertama kita bahas Gramineae atau suku rumput-rumputan. Akarnya serabut, batangnya berongga dan beruas, daunnya berbentuk pita, tulang daunnya sejajar, letak daun berseling-seling. Kemudian contohnya adalah Oryza sativa, padi, Emerald sibelindica atau alang-alang, kemudian Sastratum officirosum atau tebu, kemudian Zeamai atau jagung, kemudian Cymbopogon citratus atau serai. Kemudian yang berikutnya Palmae atau suku pinang-pinangan, akarnya serabut, batang tidak bercabang, terdapat berkas daun seperti cincin, punya pelindung buah yang keras. Mungkin bisa kalian tebak tanamannya apa. Nah, ini tanamannya salah satu contohnya adalah Cocos junifera atau kelapa, Arenga pinnata aren, Metroxylon sagu atau sagu, Solana edulis salak. Kemudian kelapa sawit, ini salak, ini sagu, ini aren, dan ini kelapa sawit. Dan Musaceae atau suku pisang-pisangan merupakan batang semu. Batang sebenarnya di tanah. Jadi kalau kalian perhatikan pisang yang tumbuh ke atas itu aslinya bukan batang tapi pelepah. Batangnya itu biasa digunakan kalau orang desa, biasa digunakan buat membuat dodol sebagai tatakan untuk wajannya. Itu batangnya pisang. Kemudian tulang daun menyirip, pelepah membungkus batang, bunganya majemuk banyak. Jadi dalam satu tangkai itu banyak bunga, berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah Musa balbisiana atau pisang batu, Musa Chiloporpa, pisang seribu atau pisang Ambon. Ini pisang seribu, tadi ini pisang batu, pisang seribu, dan ini adalah pisang Ambon. Kemudian Zingiberraceae atau suku Jaya-Jayan
batangnya herbal, memiliki rizoma, batangnya memiliki aroma yang khas, menghasilkan aroma khas. Kemudian letak daunnya berseling. Jadi ada di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, seperti itu batangnya. Kemudian mengandung minyak astiri sebagai penghangat tubuh. Contohnya adalah curcuma aeruginosa atau temu ireng atau temulawak, kemudian curcuma domestica atau kunyit, kemudian zingiber officinale atau jahe, kemudian lengkuas galang atau lengkuas. Ini temu ireng. Kemudian ini adalah kunyit. Ini bisa kalian lihat, ini adalah jahe. Dan ini adalah lengkuas atau biasa disebut dengan laos. Nah, yang terakhir, Orcina desai atau suku anggrek-anggerekan. Hidup sebagai epifit atau dia hidupnya menempel di tanaman lain tapi sifatnya tidak merugikan. Epifit. Kemudian pangkal batangnya besar, ini sebagai penyimpan air. Kemudian daunnya berdaging, tepinya rata, letaknya berseling 2 baris. Kemudian umum hidup di daerah yang tropis seperti kita Indonesia. Kemudian contohnya adalah anggrek bulan, anggrek kalajengking, kemudian vanili yang bisa kita gunakan sebagai penyedap rasa. Ini anggrek bulan, ini adalah anggrek kalajengking, dan ini salah satu contoh dari vanili, tanaman vanili. Itu kira-kira pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian dan bisa kalian pahami dari seluruh video ini. Tetap semangat belajar di rumah meskipun masih dalam kondisi yang seperti ini. Jangan patah semangat untuk belajar. Selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan komentar sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ini. Nanti pekerjaannya bisa dikumpulkan ketika tatap muka. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.